Setiap 3 detik ada 1 orang di dunia yang didiagnosis mengalami demensia. Itu berarti lebih dari 10 juta orang setiap tahun. Namun, yang mengejutkan, demensia seringkali tidak dimulai dengan hilang ingatan seperti yang banyak orang kira. Bukan pula dengan kebingungan mendadak. Justru, banyak kasus demensia berawal dari hal-hal yang sangat sepele, begitu biasa, hingga Anda tidak akan pernah menduganya sebagai awal kehancuran otak. Inilah fakta yang paling mengkhawatirkan, 99% orang lanjut usia tidak menyadari bahwa mereka sudah menunjukkan tanda-tanda awal demensia. Kenapa bisa begitu? Karena tanda-tanda awal demensia tidak berteriak, melainkan berbisik. Gejalanya sangat halus, samar, dan seringkali dianggap sekadar penuaan biasa atau hanya kelelahan. Bahkan, para dokter pun seringkali melewatkan tanda-tanda kecil ini. Padahal, ilmu pengetahuan terbaru menunjukkan hal yang mengejutkan. Sebuah studi pencitraan otak terbaru mengungkapkan bahwa salah satu gejala yang paling sering diabaikan, yang tampak sangat tidak berbahaya, ternyata dapat membuat hipokampus, bagian otak yang menyimpan seluruh ingatan hidup Anda, menyusut hingga 42% hanya dalam waktu kurang dari 18 bulan. Yang lebih menakutkan, Anda tidak akan pernah mendengar kabar ini di televisi. Tidak ada surat peringatan resmi dari dokter Anda. Namun, ketika kebanyakan orang akhirnya menyadari tanda-tanda ini, seringkali sudah terlambat untuk membalikkan kerusakan yang terjadi. Itulah sebabnya, dalam video ini, kami akan mengungkap 8 tanda awal demensia yang tidak boleh Anda abaikan. Mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berbahaya, dan saat kita mencapai tanda nomor 1, jangan berpaling sedikit pun, karena hanya satu gejala itu saja sudah mampu meningkatkan risiko Alzheimer Anda hingga 4 kali lipat, bahkan jika ingatan Anda terasa masih tajam hari ini. Segala hal yang akan kami sampaikan bukan sekadar opini. Ini adalah ilmu pengetahuan murni, didukung penelitian terbaru, dengan setiap referensi tercantum secara transparan. Kami di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyelamatkan nyawa. Karena semakin cepat Anda mengetahui tanda-tanda ini, semakin besar peluang Anda mempertahankan fungsi otak dan kehidupan yang mandiri. Sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar, apakah Anda pernah melihat perubahan aneh pada daya ingat Anda atau orang yang Anda cintai? Dari kota mana Anda menonton video ini? Kami membaca dan membalas setiap komentar satu persatu, karena percakapan ini bisa menyelamatkan nyawa. Anda tidak pernah tahu, mungkin cerita Anda bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Sekarang, mari kita mulai. Dan ingat, tanda pertama ini tersembunyi di balik senyuman palsu. Tanda nomor 8. Kehilangan indera penciuman secara halus, subtle, changes in sense of smell. Mungkin Anda berpikir bahwa tanda pertama demensia adalah lupa nama orang, kesulitan mengingat tanggal penting, atau kebingungan mendadak. Tapi tahukah Anda, salah satu tanda paling awal demensia justru tersembunyi pada indera penciuman Anda? Sebuah penelitian luar biasa dari University of Chicago menemukan fakta mencengangkan. Orang lanjut usia yang kehilangan kemampuan mengenali hanya 5 aroma umum, seperti kopi, bunga, bau makanan basi, atau sabun mandi, memiliki risiko lebih dari 2 kali lipat untuk mengembangkan demensia dalam waktu 5 tahun. Mengapa penciuman begitu penting? Karena saraf penciuman atau olfactory bulb memiliki hubungan sangat dekat dengan hipokampus, bagian otak yang bertanggung jawab atas ingatan dan pembelajaran. Ketika proses neurodegenerasi mulai terjadi, jalur inilah yang sering kali terkena serangan pertama kali. Bayangkan Anda tiba-tiba tidak bisa lagi mencium aroma kopi kesayangan di pagi hari, atau Anda tidak menyadari bau makanan basi di dapur. Banyak orang mengira itu hanya bagian dari proses penuaan alami atau hidung yang mulai melemah. Padahal, itu bisa menjadi tanda jaringan saraf Anda mulai mati perlahan.
Yang membuat tanda ini sangat mengerikan adalah kenyataan bahwa kehilangan penciuman bisa muncul hingga 10 tahun lebih awal sebelum gejala gangguan ingatan muncul. Artinya, otak Anda bisa sedang mengalami kerusakan diam-diam, meski segala hal di sekitar Anda masih terlihat normal. Bagi para lansia, hilangnya indera penciuman bukan hanya sekadar kehilangan sensasi mencium bunga atau makanan. Ini juga meningkatkan risiko melewatkan bahaya lingkungan, seperti kebocoran gas atau asap kebakaran, yang bisa sangat berbahaya. Selain itu, para peneliti mengaitkan kehilangan penciuman dengan penurunan neuroplastisitas, yaitu kemampuan otak untuk memperbaiki dan menciptakan hubungan saraf baru. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan? Jangan panik, tetapi segera ambil tindakan. Untuk melindungi sistem saraf Anda, tingkatkan asupan omega-3 dan antioksidan. Makanan kaya flavonoid seperti blueberry, teh hijau, atau coklat hitam telah terbukti memperlambat penurunan sel-sel saraf sensori. Selain itu, ada teknik sederhana namun menjanjikan yang disebut pelatihan penciuman, smell training. Anda hanya perlu menghirup aroma minyak esensial seperti peppermint, mawar, atau lemon setiap hari. Studi menunjukkan latihan ini dapat membantu mengaktifkan kembali reseptor penciuman yang tertidur serta meningkatkan keterlibatan otak dalam proses mencium. Ingat, kehilangan penciuman bukan sekadar masalah hidung. Ini bisa menjadi sinyal awal bahwa otak Anda mulai mengalami gangguan. Jika Anda atau orang yang Anda sayangi merasa indera penciuman melemah, jangan menganggapnya sepele. Segera konsultasikan ke dokter atau lakukan pemeriksaan fungsi penciuman. Karena semakin cepat Anda menyadarinya, semakin besar peluang Anda mempertahankan fungsi otak dan kualitas hidup. Sekarang, mari kita lanjut ke tanda nomor 7, yang jauh lebih mengkhawatirkan. Bukan lagi soal apa yang Anda rasakan, melainkan bagaimana Anda bergerak. Tanda nomor 7. Langkah menjadi lebih lambat atau mulai menyeret kaki, shuffling, or slower walking speed. Banyak orang mengira bahwa berjalan lambat di usia tua hanyalah masalah persendian, lutut lemah, atau rasa pegal. Namun, tahukah Anda, perubahan cara berjalan bisa menjadi salah satu tanda paling awal bahwa otak Anda sedang mengalami penurunan fungsi? Sebuah penelitian yang diterbitkan di JAMA Neurology pada tahun 2022 menemukan hal yang mengejutkan. Para lansia yang mengalami penurunan kecepatan berjalan secara tiba-tiba, tanpa alasan medis yang jelas, memiliki risiko lebih dari 3 kali lipat untuk mengembangkan demensia dalam waktu 5 tahun ke depan. Kenapa bisa begitu? Karena otak Anda tidak hanya berfungsi untuk mengingat, otak juga mengatur koordinasi gerakan, ritme langkah, keseimbangan, dan perencanaan motorik. Ketika demensia mulai merusak lobus frontal dan basal ganglia, sinyal motorik yang seharusnya jelas menjadi kacau dan terhambat. Anda mungkin tidak langsung menyadari gejalanya. Bisa saja Anda mulai butuh waktu lebih lama saat berdiri dari kursi, sering salah memperkirakan jarak langkah, atau merasa mudah kehilangan keseimbangan saat berbelok di sudut ruangan. Banyak orang hanya menganggapnya sebagai penuaan biasa. Padahal, ini bisa jadi alarm dini dari kerusakan otak. Yang lebih menakutkan, para peneliti kini mengatakan bahwa perubahan cara berjalan ini sering muncul bahkan sebelum gejala kognitif terlihat. Artinya, kaki Anda bisa menunjukkan tanda-tanda demensia sebelum ingatan Anda mulai bermasalah. Dalam otak, masalah ini sering dikaitkan dengan penyusutan prefrontal cortex serta kehilangan white matter, yaitu kabel komunikasi yang menghubungkan berbagai bagian otak. Lansia yang mengalami perubahan pola jalan juga sering melaporkan kebingungan mendadak atau kesulitan merencanakan aktivitas sederhana seperti pergi ke pasar atau memasak makanan sehari-hari. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk mencegahnya? Salah satu cara terbaik adalah melakukan latihan yang memperkuat koneksi antara otak dan tubuh. Cobalah berjalan di permukaan yang tidak rata seperti rumput, kerikil, atau pasir.
Ketika Anda berjalan di medan yang tidak stabil, otak Anda terpaksa bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan, sehingga memicu aktivitas saraf yang baik untuk kesehatan otak. Latihan lain yang sangat direkomendasikan adalah Tai Chi. Gerakan Tai Chi lembut namun kompleks, membutuhkan koordinasi, fokus, dan keseimbangan. Penelitian menunjukkan bahwa Tai Chi tidak hanya memperbaiki fungsi fisik, tetapi juga membantu meningkatkan kemampuan kognitif pada orang lanjut usia yang berisiko mengalami demensia. Selain itu, jangan lupakan hidrasi yang cukup dan konsumsi vitamin B, khususnya B6 dan B12. Vitamin ini sangat penting untuk mendukung komunikasi antara otak dan otot. Ingatlah, perubahan kecil pada cara Anda berjalan bukan sekadar masalah otot atau tulang. Itu bisa menjadi tanda awal otak Anda sedang berjuang. Jika Anda atau orang yang Anda sayangi mulai berjalan lebih lambat atau menyeret kaki tanpa sebab yang jelas, jangan diabaikan. Segeralah konsultasi ke dokter. Selanjutnya, kita akan membahas tanda nomor 6, tanda yang seringkali tersembunyi dalam percakapan sehari-hari, namun sebenarnya mengungkap kerusakan otak yang sangat serius. Tanda nomor 6, mengulangi cerita atau pertanyaan yang sama dalam hitungan menit, repeating the same story or question within minutes. Pernahkah Anda mendengar orang tua Anda atau orang terdekat menceritakan hal yang sama berulang kali hanya dalam waktu beberapa menit, atau menanyakan pertanyaan yang sama lagi dan lagi dalam satu percakapan? Banyak orang menganggap ini hanya sebagai pelupa biasa. Padahal, ini bisa menjadi tanda awal yang serius dari kerusakan pada otak. Faktanya, penelitian dari Alzheimer's Association menunjukkan bahwa mengulangi topik percakapan yang baru saja dibicarakan adalah salah satu tanda paling umum dari demensia tahap awal. Yang lebih mengerikan, tanda ini seringkali pertama kali disadari oleh keluarga atau teman, bukan oleh orang yang mengalaminya. Apa sebenarnya yang terjadi di otak? Pada tahap awal demensia, kemampuan menyimpan ingatan jangka pendek mulai runtuh lebih dulu. Artinya, informasi baru yang diterima otak tidak sempat disimpan dengan baik. Jadi meskipun percakapan terasa segar, bagi orang yang berbicara, bagi otaknya, pembicaraan itu sudah lenyap hanya dalam hitungan detik. Inilah sebabnya mengapa Anda mungkin sering mendengar pertanyaan seperti, jam berapa kita berangkat? Apa aku sudah cerita soal apoteker hari ini? Bukan hanya sekali, melainkan 5, 10, bahkan 20 kali dalam 1 jam. Bagi mereka, setiap kali menanyakan hal itu terasa seperti pertama kali. Tetapi bagi orang lain, ini adalah tanda jelas adanya penurunan kognitif. Yang membuat tanda ini sangat berbahaya adalah karena sering dianggap remeh. Banyak keluarga mengira itu hanyalah tanda penuaan atau akibat kelelahan. Padahal, kondisi ini sebenarnya menandakan penyusutan di area medial temporal lobes, salah satu wilayah otak yang paling rentan terkena Alzheimer's. Hasil pemindaian otak menunjukkan bahwa orang yang sering mengulang cerita sudah kehilangan hingga 25% volume otak di wilayah tersebut, bahkan sebelum gejala lainnya muncul. Jadi, apa yang harus Anda lakukan jika Anda mulai melihat pola ini? Jangan menunggu. Mulailah mencatat seberapa sering pengulangan terjadi. Gunakan bantuan seperti sticky notes, catatan visual, atau bahkan merekam suara untuk membantu mengingat informasi penting. Dan yang paling penting, segera diskusikan dengan dokter. Penanganan dini melalui perubahan gaya hidup, latihan otak, dan pola makan yang sehat, terutama kaya omega-3 dan polifenol, dapat membantu memperlambat kerusakan lebih lanjut. Ingat, mengulangi cerita bukanlah hal sepele. Itu adalah tanda otak Anda sedang berjuang. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar peluang Anda menjaga kualitas hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tanda nomor 5, tanda yang muncul bukan di ingatan Anda,
melainkan dalam cara Anda mengatur uang. Tanda nomor 5, kesulitan mengelola keuangan atau membayar tagihan tepat waktu, struggling with managing finances or paying bills on time. Banyak orang berpikir bahwa demensia selalu dimulai dengan masalah ingatan. Namun, dalam banyak kasus, tanda pertama justru muncul diam-diam dalam cara seseorang mengelola keuangannya. Pernahkah Anda mendapati orang tua Anda tiba-tiba lupa membayar tagihan listrik, bingung membaca rekening bank, atau bahkan terjebak penipuan telepon? Jika iya, hati-hati. Itu bisa menjadi tanda awal demensia yang sangat serius. Alzheimer's Society mencatat bahwa kesulitan mengelola keuangan adalah salah satu tanda paling awal dan paling sering tidak dilaporkan dari penurunan fungsi kognitif pada orang lanjut usia. Mengapa urusan keuangan menjadi begitu penting? Karena mengatur uang melibatkan banyak fungsi otak sekaligus. Mulai dari memori jangka pendek, perhatian, perencanaan, hingga kemampuan mengambil keputusan. Ketika area-area otak ini mulai melemah, bahkan orang yang sebelumnya sangat teratur bisa tiba-tiba lupa mencatat pengeluaran atau membayar tagihan yang selama puluhan tahun selalu terbayar tepat waktu. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Health Affairs, para peneliti menemukan bahwa orang dengan Alzheimer tahap awal sudah menunjukkan tanda-tanda penurunan kemampuan finansial hingga 6 tahun sebelum diagnosis resmi ditegakkan. Bahkan, mereka menemukan penurunan skor kredit dan peningkatan keterlambatan pembayaran jauh sebelum masalah ingatan terdeteksi. Ini bukan hanya soal lupa membayar satu tagihan, ini adalah masalah otak yang kehilangan kemampuannya untuk merencanakan, mengurutkan langkah, dan menilai risiko. Banyak lansia yang berhenti membandingkan harga di toko, tiba-tiba menarik uang tunai dalam jumlah besar tanpa alasan jelas, atau mulai mendonasikan uang ke setiap lembaga amal yang menelepon, bahkan penipuan. Yang menyedihkan, keluarga sering mengira perubahan ini hanya kebiasaan buruk, bukan tanda awal demensia. Padahal, kesulitan mengatur keuangan bisa menjadi salah satu alarm paling awal bahwa otak sedang mengalami penurunan fungsi. Jadi, apa yang harus dilakukan? Jangan panik, tetapi segera ambil langkah kecil. Mulailah dengan sistem sederhana, seperti pembayaran otomatis untuk tagihan penting, rekening bank yang lebih mudah dikelola, dan pengawasan keluarga atas transaksi keuangan. Tentu saja dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Ingat, keuangan Anda butuh check-up sama seperti tubuh dan otak Anda. Jika Anda mulai melihat pola kebingungan finansial yang berulang, jangan tunggu sampai semuanya kacau. Segeralah berbicara dengan ahli saraf atau profesional medis. Deteksi dini bisa membantu mempertahankan kemandirian lebih lama bagi orang yang Anda cintai. Karena seringkali, demensia tidak muncul di ingatan terlebih dahulu. Justru, ia sering menampakkan diri di tempat yang paling tidak kita sangka, di dompet Anda. Selanjutnya, kita akan membahas tanda nomor 4 yang sangat pribadi dan sering disalahartikan sebagai depresi biasa. Padahal, ini bisa jadi tanda awal kerusakan otak yang lebih serius. Tanda nomor 4, menarik diri dari aktivitas sosial atau kehilangan minat pada hobi, withdrawal from social activities, or loss of interest in hobbies. Anda mungkin pernah mendengar orang tua Anda berkata, "Saya sedang malas bertemu orang, masa tahu, saya sudah tidak tertarik lagi melakukan hal-hal yang dulu saya sukai." Banyak orang menganggap hal itu sebagai bagian normal dari proses menua atau mungkin tanda-tanda kelelahan atau depresi ringan. Namun, tahukah Anda bahwa itu bisa menjadi tanda awal demensia? Hampir 99% orang lanjut usia tidak menyadari bahwa menarik diri dari pergaulan, melewatkan pertemuan rutin, atau berhenti melakukan hobi kesayangan bisa berarti otak mereka sedang mulai kesulitan berfungsi. Mengapa demikian? Karena keterlibatan sosial dan hobi memerlukan proses kognitif yang sangat kompleks. Otak harus mengingat informasi, berbicara dengan lancar, fokus, mengendalikan emosi, dan bahkan merencanakan apa yang akan
akan dikatakan atau dilakukan. Ketika otak mulai melambat, interaksi sosial terasa melelahkan, membingungkan, atau bahkan memalukan. Banyak lansia yang mulai mengalami kesulitan mengikuti percakapan, melupakan nama orang, atau merasa cemas ketika berada di tengah keramaian. Alih-alih mengakui bahwa otak mereka sedang berjuang, banyak yang diam-diam memilih menarik diri agar terhindar dari rasa malu atau rasa bersalah. Dalam sebuah studi penting yang diterbitkan di Journal of the American Geriatric Society, peneliti menemukan bahwa lansia yang melaporkan menarik diri secara sosial memiliki risiko 2,4 kali lebih tinggi untuk mengembangkan demensia dalam waktu 5 tahun dibanding mereka yang tetap aktif secara sosial. Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian yang sama menemukan bahwa penarikan sosial di tahap awal demensia seringkali terkait dengan penyusutan otak pada area-area yang berhubungan dengan pemrosesan emosi dan memori. Ini bukan hanya soal rasa kesepian. Ini adalah otak Anda yang sedang memberikan sinyal bahaya. Ketika Anda berhenti melakukan hal-hal yang Anda sukai atau menghindari orang-orang yang Anda cintai, mungkin itu bukan pilihan Anda. Bisa jadi itu adalah jaringan saraf Anda yang mulai gagal berfungsi. Bayangkan seorang ayah yang dulu sangat suka berkebun, kini membiarkan alat-alat kebunnya berdebu di pojok rumah. Atau seorang ibu yang dulu selalu tertawa saat bermain permainan keluarga, sekarang lebih memilih duduk diam dan terdiam. Jangan anggap ini sekadar perubahan suasana hati. Ini bisa menjadi tanda otak sedang terputus sedikit demi sedikit. Apa yang bisa dilakukan? Dorong keterlibatan sosial secara lembut. Bantu mereka ikut aktivitas yang terstruktur, tidak terlalu ramai, dan familiar. Dan yang paling penting, segera lakukan pemeriksaan kognitif. Karena semakin cepat bertindak, semakin banyak fungsi otak yang bisa diselamatkan. Selanjutnya, kita akan membahas tanda nomor 3, tanda yang sering muncul di tengah percakapan sehari-hari, namun sering dianggap sepele. Padahal, ini bisa mengungkap kerusakan neurologis yang sangat serius. Tanda nomor 3, kesulitan menemukan kata yang tepat atau mengikuti percakapan, struggling to find the right words or follow a conversation. Pernahkah Anda mendengar seseorang berhenti tiba-tiba di tengah kalimat, tampak kebingungan, atau tidak bisa mengingat nama benda yang sangat umum? Misalnya, mereka menunjuk sendok lalu berkata, "Itu yang untuk makan," atau terhenti lama saat bercerita, seolah-olah otak mereka sedang buffering. Banyak orang berpikir bahwa hal ini hanya sekadar lupa biasa. Namun, kesulitan menemukan kata yang tepat adalah salah satu tanda paling awal dari demensia. Yang mengejutkan, lebih dari 97% lansia tidak menghubungkan gejala ini dengan kerusakan otak, padahal ini sering muncul lebih awal bahkan sebelum masalah ingatan terdeteksi. Apa sebenarnya yang terjadi di otak? Ketika demensia mulai mempengaruhi pusat bahasa di otak, terutama di area lobus temporal dan parietal sebelah kiri, kemampuan mengambil kata yang tepat menjadi terganggu. Anda tahu kata yang ingin Anda ucapkan, tetapi kata itu tidak muncul ke permukaan. Kalimat yang biasanya lancar menjadi terputus-putus. Pikiran terasa seperti macet dan percakapan menjadi canggung. Bayangkan betapa frustrasinya seseorang yang tidak bisa menjelaskan apa yang dirasakannya kepada dokter, atau tiba-tiba kehilangan alur cerita saat berbicara dengan cucu mereka. Sebuah studi besar dari Alzheimer's Association International Conference tahun 2022 menemukan bahwa lansia yang mengalami kesulitan menemukan kata-kata hampir 3 kali lebih mungkin mengembangkan Alzheimer dalam waktu 5 tahun dibandingkan mereka yang tidak memiliki masalah bahasa. Penelitian tersebut juga menemukan pola aktivitas otak yang berubah mirip dengan pola yang terlihat pada tahap demensia yang lebih lanjut. Yang lebih memprihatinkan, keluarga dan teman sering menganggap ini hal sepele. Mereka berkata, kita semua kadang lupa kata. Memang benar, kita semua kadang lupa.
Namun tidak seperti ini. Jika kesulitan menemukan kata terjadi lebih dari sekali seminggu, atau semakin memburuk seiring waktu, itu bukan sekadar penuaan. Itu tanda peringatan. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan latihan kelancaran verbal setiap hari, misalnya menyebutkan sebanyak mungkin kata dari satu kategori dalam waktu 1 menit. Mainkan permainan asosiasi kata untuk menjaga jalur saraf bahasa tetap aktif. Membaca dengan suara keras juga sangat baik untuk merangsang pusat bahasa otak. Namun yang paling penting, segera lakukan pemeriksaan kognitif. Karena begitu percakapan menjadi tantangan, otak Anda sedang berjuang keras untuk bertahan. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar peluang Anda mempertahankan kemampuan komunikasi dan kualitas hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tanda nomor 2, tanda yang sering disalahartikan sebagai hanya hari yang buruk, padahal sebenarnya bisa menjadi tanda perubahan neurologis yang sangat berbahaya. Tanda nomor 2, perubahan kepribadian atau suasana hati secara mendadak tanpa sebab jelas, sudden personality changes or mood swings without clear cause. Kita semua pasti pernah merasa kesal, sedih, atau marah karena hal-hal sepele. Itu wajar. Namun, bayangkan seseorang yang selama puluhan tahun dikenal sabar, tenang, dan penuh kasih sayang, tiba-tiba berubah menjadi mudah marah, curiga, bahkan agresif. Atau, seseorang yang selalu ceria kini, tiba-tiba menjadi murung, menarik diri, atau tampak acuh tak acuh. Banyak orang mengira ini hanya masalah suasana hati. Bahkan, keluarga sering berkata, dia hanya sedang banyak pikiran. Padahal, perubahan kepribadian yang mendadak dan tanpa sebab jelas bisa menjadi salah satu tanda awal demensia yang paling menakutkan. Data menunjukkan bahwa hingga 91% lansia yang kemudian didiagnosis demensia mengalami perubahan perilaku besar sebagai salah satu tanda pertama. Tragisnya, hampir tidak ada yang menghubungkannya dengan kerusakan otak. Mengapa hal ini terjadi? Karena demensia tidak hanya mencuri ingatan Anda. Penyakit ini juga mengikis bagian otak yang bertanggung jawab atas pengendalian diri, pengaturan emosi, dan perilaku sosial, terutama di area lobus frontal. Ketika area otak ini mulai rusak, filter yang kita gunakan untuk mengendalikan emosi, rasa malu, atau frustrasi perlahan-lahan menghilang. Akibatnya, hal-hal kecil yang seharusnya sepele bisa memicu kemarahan hebat. Perubahan rutinitas sedikit saja bisa membuat panik atau marah. Bahkan, orang yang Anda sayangi bisa tiba-tiba menuduh Anda mencuri uang mereka atau percaya bahwa orang lain bersekongkol melawan mereka. Dalam sebuah studi terobosan yang diterbitkan di Journal of Clinical Psychiatry tahun 2021, peneliti menemukan bahwa lansia yang tiba-tiba mengalami gangguan suasana hati, seperti depresi di usia lanjut, kecemasan yang muncul tiba-tiba, atau perasaan mati rasa emosional, memiliki risiko 76% lebih tinggi mengembangkan demensia dalam waktu 3 tahun. Yang lebih mengejutkan, banyak dari mereka belum mengalami masalah ingatan sama sekali. Satu-satunya gejala yang muncul hanyalah perubahan kepribadian yang tidak bisa dijelaskan. Seringkali, inilah yang paling menyakitkan bagi keluarga. Orang yang Anda cintai tiba-tiba menjadi orang asing, dan lebih buruk lagi, banyak keluarga yang menyalahkan orang tua mereka karena dianggap sulit diatur atau terlalu dramatis, tanpa menyadari bahwa otaklah yang sebenarnya sedang sakit. Apa yang harus dilakukan? Jangan mengabaikan perubahan perilaku, sekecil apapun. Catat setiap perubahan yang terjadi. Kapan mulai, seberapa sering, seberapa parah. Segera konsultasikan ke dokter spesialis saraf atau psikiater, karena jika Anda menunggu hingga gangguan ingatan muncul, kerusakan otak mungkin sudah terlalu luas. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar peluang menjaga kualitas hidup orang yang Anda sayangi. Selanjutnya, kita akan membahas tanda nomor 1, tanda yang paling menakutkan dari semua tanda awal demensia. Bukan masalah bicara, emosi, atau ingatan, tetapi sesuatu yang sering luput dari perhatian dokter sekalipun.
Demensia tidak datang tiba-tiba seperti petir di siang bolong. Ia datang perlahan, diam-diam, merayap masuk ke dalam rutinitas paling sederhana dalam hidup kita. Seringkali bukan ingatan yang pertama hilang, tetapi hal-hal kecil, langkah kaki yang melambat, aroma kopi yang tak lagi tercium, cerita yang diulang-ulang, atau bahkan tersesat di jalan yang sudah ribuan kali dilalui. Hari ini, kita telah membahas 8 tanda awal demensia yang tidak boleh Anda abaikan. Kesulitan menavigasi tempat yang dikenal, perubahan kepribadian atau suasana hati secara mendadak, kesulitan menemukan kata yang tepat, menarik diri dari aktivitas sosial, kesulitan mengelola keuangan, mengulangi cerita atau pertanyaan yang sama, langkah menjadi lebih lambat, kehilangan indera, penciuman secara halus. 8 tanda ini mungkin terlihat sepele jika dilihat satu persatu. Namun, jika Anda melihat pola yang muncul berulang atau semakin sering, jangan pernah menganggapnya hanya sebagai penuaan biasa. Karena saat diagnosis demensia ditegakkan, lebih dari 60% sel otak di wilayah penting sudah rusak atau mati. Ingatlah, mengenali tanda-tanda awal adalah satu-satunya jalan untuk melawan penyakit ini. Semakin cepat Anda bertindak, semakin besar peluang Anda memperlambat laju kerusakan otak, mempertahankan kemandirian, dan menjaga kualitas hidup. Jadi, apa langkah Anda selanjutnya? Bagikan video ini kepada orang yang Anda cintai, bisa jadi pasangan saudara, atau teman yang mulai menunjukkan gejala-gejala kecil ini. Kesadaran dini bisa menyelamatkan hidup. Tinggalkan komentar di bawah. Ceritakan pengalaman Anda atau tanda mana yang paling mengejutkan Anda hari ini. Kami membaca dan membalas setiap komentar karena diskusi ini bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi karena di channel ini kami tidak menunggu sampai semuanya terlambat. Kami bertekad membongkar kebenaran sebelum tragedi terjadi. Karena demensia bukan hanya tentang kehilangan ingatan, ini tentang kehilangan potongan-potongan kehidupan, sedikit demi sedikit, hingga orang yang Anda cintai menjadi orang yang sama sekali berbeda. Namun Anda masih memiliki harapan, dan semuanya dimulai dari pengetahuan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah selalu, tetap waspada, tetap terinformasi, dan jangan pernah mengabaikan apa yang sedang coba disampaikan oleh otak Anda.